Pertempuran Hattin. Dataran Hattin, kawasan yang sekarang masuk ke dalam wilayah Palestina. Hampir 1 milenium yang lampau, Hattin menjadi saksi pertempuran yang akan mengubah jalannya sejarah Palestina dan khususnya Yerusalem. Bulan Juli 1187 Masehi, di dataran Hattin berlangsung pertumpahan darah antara pasukan Salib melawan pasukan Muslim. Pertempuran inilah yang akan mengakhiri dominasi pasukan Salib di seluruh kawasan Levant. Bermula dari 100 tahun sebelumnya, pasukan Salib dari berbagai daratan Eropa berkumpul di Konstantinopel. Musim panas 1097 Masehi, pasukan berkekuatan 150.000 personel tersebut berparade memasuki daratan Levant. Pada 7 Juli 1099, pasukan Salib telah mencapai gerbang Yerusalem. Kota suci tiga agama itu dikepung dengan rapat. Yerusalem saat itu berada dalam otoritas dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Hanya ada sekitar 1.000 pasukan Fatimiyah yang bertugas mempertahankan kota. Pembantaian pun segera melanda di berbagai penjuru kota. Philip Kehiti dalam bukunya History of Arabs menuliskan tumpukan kepala, tangan, dan kaki bisa disaksikan di seluruh jalanan dan alun-alun kota. Setelah menjatuhkan kota suci, pasukan Salib mendirikan 4 kerajaan di daratan Levant, terutama pada pesisir Mediterania. 4 kerajaan tersebut adalah Yerusalem, Tripoli, Antioquia, dan Edessa. Hingga puluhan tahun berikutnya, berbagai pertempuran terus berkecamuk, namun kerajaan pasukan Salib masih belum tersentuh. Hingga kemudian, pada awal abad ke-12 Masehi, kekuatan baru muncul dari daratan Mesir. Kekuasaan Fatimiyah menuju titik akhirnya dan dilanjutkan oleh Kekhalifahan Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri Kekhalifahan Ayyubiyah, telah bertekad bukan hanya merebut Yerusalem, tetapi juga seluruh daratan Syria dan Mesopotamia. Kampanye militer mulai dilancarkan dengan menguasai Damaskus pada tahun 1174 Masehi. Secara militer, Damaskus tidak pernah dijatuhkan oleh pasukan Salib. Namun, Damaskus tertekan secara politik dan harus membayar upeti kepada Yerusalem. Pergerakan pasukan Salahuddin berlanjut ke Aleppo pada tahun 1185 dan Maya Fariqin di tahun 1185. Setahun berikutnya, Mosul mengakui kepemimpinan politik Salahuddin. Dominasi politik dan militer pasukan Salahuddin kini telah mengepung kantong-kantong kekuasaan pasukan Salib. Menyadari bahaya yang sudah di depan mata, pasukan Salib mengirimkan permintaan bantuan kepada Inggris dan Prancis. Raja Henry II, penguasa Inggris, tidak mengindahkan permintaan tersebut. Begitu halnya dengan Raja Philip II, penguasa Prancis. Sementara itu, pasukan Salahuddin mulai menebarkan ancaman. Permulaan Mei 1187 Masehi, pasukan Ksatria Templar dari unit Latin mengalami kekalahan telak dari pasukan Muslim di kawasan mata air Cresson. Pasukan Ksatria Templar merupakan kelompok elit yang dilengkapi dengan baju besi dan peralatan tempur terbaik. Kekalahan ini telah membunyikan alarm bahaya bagi pasukan Salib. Guy de Lusignan, pemimpin Yerusalem, segera mengonsolidasikan pasukan. Guy de Lusignan memiliki 16.000 personil. Kekuatan pasukannya bertambah dengan 18.000 infanteri dan 1.300 ksatria Templar dari bangsa Frank. Selain Guy de Lusignan, pasukan Salib juga dipimpin beberapa perwira penting, yaitu Balian of Ibelin, Gerard de Rederford, Garnier de Nablus, Renaud of Chatillon, Humphrey keempat, Aimeri of Lusignan, Regina of Sidon, dan Jocelyn ketiga of Edessa. Sedangkan Salahuddin mengonsentrasikan kekuatannya di selatan Damaskus. Pasukan Salahuddin berkekuatan sekitar 40.000 personil dengan 12.000 diantaranya kavaleri. Pasukannya dibagi dalam 3 kolom. Kolom sentral yang merupakan pasukan induk dipimpin langsung oleh Salahuddin. Di dalam pasukan Salahuddin terdapat kelompok Hashashin yang memiliki reputasi sebagai pembunuh bayaran terbaik. Pada tahun 1176, Salahuddin berhasil menaklukkan kelompok Hashashin. Rashid al-Sinan, pemimpin Hashashin, kemudian menyatakan sumpah setia kepada Salahuddin. Selain keahlian dalam pembunuhan dan sabotase, kelompok Hashashin memiliki armada merpati pos. Dengan sumber daya ini, mereka memiliki jaringan komunikasi yang lebih baik.
Akhir bulan Mei 1187 Masehi, pasukan Salahuddin bermanuver ke dataran tinggi Golan. Sebulan kemudian, pasukan Salahuddin menyerbu Tiberias dan melakukan pengepungan. Salahuddin memerintahkan menutup akses ke Danau Tiberias, satu-satunya sumber air utama di kawasan Golan. Pengepungan ini dilakukan untuk memancing keluar pasukan utama yang dipimpin Guy de Lusignan. Pasukan utama Guy de Lusignan saat itu berkonsentrasi di Las Pori atau yang dikenal juga sebagai Seporis. Strategi Salahuddin adalah memancing pasukan Guy de Lusignan keluar dari benteng. Dalam kalkulasinya, pasukan salib akan lebih mudah dikalahkan di tempat terbuka. Pada 2 Juli, Salahuddin membawa sebagian kecil pasukannya menyerbu benteng Tiberias. Sedangkan pasukan induk diperintahkannya tetap berada di Kafrsbad. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Sebuah menara runtuh dan tembok benteng mulai menghasilkan celah. Pasukan Salahuddin memasuki celah tersebut dan menewaskan sebagian besar pasukan salib dari kaum Frank. Memasuki hari kedua pengepungan, pasukan Salahuddin mempersiapkan serangan skala besar. Pada 3 Juli, dalam perencanaan menyerbu benteng Tiberias, Salahuddin mendapat informasi bahwa pasukan Guy de Lusignan telah bergerak ke arah timur. Strategi Salahuddin berhasil. Dengan pengepungan Tiberias, maka pasukan yang sebagian besar terdiri dari bangsa Frank itu terpaksa berparade melintasi perbukitan Galilea yang tidak berair. Pasukan utama Salahuddin berada di sisi barat Danau Tiberias, memblokade akses menuju sumber air utama. Sementara itu, pasukan kavaleri terus mengganggu parade pasukan salib dengan serangan anak panah. Strateginya adalah merusak mental tempur pasukan salib. Setelah menghujani mereka dengan anak panah, pasukan kavaleri itu segera mundur dengan cepat. Strategi ini dikenal sebagai hit and run. Manuver kavaleri dengan serangan panah berhasil membelah parade pasukan salib. Pasukan dari unit Latin di depan terpisah cukup jauh dari unit Ksatria Templar. Di barisan belakang, pasukan Ksatria Templar menghadapi serangan terberat. Jarak yang terlalu jauh membuat unit Latin tidak mampu membantu. Setelah mendapatkan serangan hit and run, parade pasukan salib akhirnya berhasil membangun perkemahan di Tiberias. Namun, mereka mulai menghadapi masalah baru. Tidak ada sumber air di sekitar mereka. Hanya ada Danau Tiberias 10 km di depan, tetapi itu terhalang oleh pasukan Salahuddin. Sementara itu, di perkemahan pasukan Salahuddin, mereka menabuh genderang untuk menurunkan moral pasukan salib. Selain itu, Salahuddin juga memerintahkan pasukannya membakar rumput kering dan semak-semak. Dalam kondisi kekurangan air, asap tebal dan panas membuat pasukan salib mulai dilanda dehidrasi. Sedangkan di kamp pasukan Salahuddin, mereka memiliki karavan unta yang secara kontinu mengangkut air dari Danau Tiberias. Pagi hari, asap masih membayangi kamp pasukan salib. Kavaleri pemanah dari pasukan Salahuddin kembali melancarkan hit and run. Serangan itu cukup membuat kalang kabut pasukan yang masih dilanda asap. Guy de Lusignan kemudian membuat garis pertempuran dan menunjuk saudaranya Amalric sebagai komandannya. Di lapis kedua, barisan pasukan dipimpin oleh Raymond of Antiochia. Di garis belakang, pasukan salib dipimpin oleh Balian of Ibelin dan Jocelyn of Edessa. Pertempuran berkecamuk di barisan depan, namun serangan pasukan yang sudah terdemoralisasi itu tidak berdampak banyak terhadap pasukan Muslim. Di tengah hari, ketika suhu panas mencapai puncaknya, kavaleri pemanah Salahuddin kembali menyerbu pasukan salib. Unit-unit infanteri pasukan salib mulai dilanda kepanikan. Mereka bergerak tanpa koordinasi dan menjauh dari unit kavaleri pelindung. Pasukan infanteri berlarian dan berlindung di puncak bekas gunung api purba atau yang juga dikenal sebagai Tanduk Hattin. Sedangkan Raymond of Antiochia berhasil meloloskan diri ke Danau Tiberias dan mundur ke Tyre. Tertekan oleh serangan bergelombang dan buruknya komando pertempuran, sebagian besar pasukan Guy de Lusignan tewas tanpa sempat melawan. Dan diperparah oleh mundurnya Raymond, kini pasukan Guy de Lusignan benar-benar terpojok. Sementara itu, di puncak Hattin, pasukan Salahuddin melancarkan serangan mematikan. Tanduk Hattin menjadi saksi pertempuran besar-besaran.
Pertempuran mulai mendekati hasil akhir ketika pasukan kavaleri Salahuddin menyerbu barisan Ksatria Templar. Ribuan Ksatria Templar tewas dalam serangan tersebut. Pertempuran di kawasan Hattin itu pun berakhir. Sebagian besar pasukan Salib tewas dan sisanya tertawan. Dua pemimpin utama pasukan Salib, Guy de Lusignan dan Reynaud of Chatillon, ditangkap. Selain mereka berdua, masih banyak para pemimpin pasukan Salib yang berhasil ditawan oleh pasukan Muslim. Para pemimpin yang tertawan diperlakukan dengan baik oleh Salahuddin, kecuali Reynaud de Chatillon yang mendapatkan hukuman mati. Eksekusi mati juga dijatuhkan kepada para ksatria Templar yang tertangkap. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin dan pasukannya berhasil mengontrol kawasan yang meliputi Acre, Tiberias, Caesarea, Nazareth, dan Jaffa. Dan Yerusalem berhasil dijatuhkan pada 2 Oktober 1887 Masehi.